Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andreas Rizky Christian dengan NIM 2023-230031. Saya dari Prodi Teknologi Informasi ingin memaparkan proyek yang saya buat. Kali ini, proyek yang saya buat adalah program untuk mendaftarkan peserta acara Natal. Di sini saya menggunakan include stream. Dan apa itu include? Nah, include sendiri digunakan untuk memasukkan file yang memungkinkan untuk mengakses fitur tambahan dalam bahasa C++. Sementara IOStream adalah input-output dan stream agar bisa menggunakan instruksi code. Lalu di sini juga ada string. Nah, fungsi string itu sendiri untuk apa? Untuk manipulasi teks dalam berbagai cara. Misalnya ketika kita ingin menampilkan bagian dari nomor seri pada formulir, atau mungkin ketika menggabungkan beberapa string bersama-sama seperti nama belakang dan nama depan. Di sini juga saya menggunakan konstanta. Konstanta itu sendiri adalah besaran yang mempunyai nilai tetap selama program dijalankan. Nah, pemberian nilai ini juga akan disimpan dalam sebuah konstanta dilakukan awal program. Lalu saya juga menggunakan function. Function itu adalah satu blok kode yang melakukan tugas tertentu atau satu blok instruksi yang dieksekusi ketika dipanggil ke bagian lain dalam suatu program. Lalu di sini juga saya menggunakan variabel biaya. Nah, untuk itu sebelumnya int ini adalah integer. Integer itu adalah tipe data bilangan bulat. Nah, di sini variabel itu apa sih? Variabel merupakan lokasi atau tempat dalam memori yang mampu menyimpan data, sementara pada suatu program, data tersebut dapat diubah, disimpan, atau ditampilkan kapanpun pada saat dibutuhkan. Lalu, di sini juga saya menggunakan branching. Nah, branching itu disebut juga dengan percabangan. Nah, apa sih branching itu? Branching atau percabangan adalah sebuah instruksi dalam pengkodean yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada program perintah mana yang harus diproses dan perintah mana yang harus dilewati sesuai dengan kondisi yang diberikan. Lalu di sini juga ada, oh iya, tadi function itu adalah bisa dibilang pengembalian nilai. Jadi ketika function itu dipanggil, dia akan mengembalikan nilainya. Seperti ini, return biaya dengan variabel biaya. Mengembalikan biaya pendaftaran. Lalu di sini saya menggunakan prosedur. Nah, apa itu prosedur? Prosedur adalah suatu program yang terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Lalu sini juga saya menggunakan looping for di sini. Nah, looping itu apa sih? Looping atau perulangan sebagai instruksi khusus dalam bahasa pemrograman dan algoritma yang digunakan untuk mengulang beberapa perintah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Jadi di sini saya menggunakan looping for. Nah, for itu adalah perulangan yang termasuk dalam counted loop. Karena counted loop itu nilai yang sudah diketahui. Nah, setelah itu di sini juga saya menggunakan array. Array di sini. Array itu apa sih sebenarnya? Nah, array dalam bahasa pemrograman adalah sebuah tipe data yang terdiri dari jumlah komponen dengan tipe yang sama. Nah, apa sih artinya? Artinya ketika kita dapat menyimpan banyak data dalam satu variabel. Nah, tadi sepertinya saya ada yang kurang di sini. Nah, di sini using namespace std, saya belum menjelaskan ini. Nah, using namespace std itu apa sih?
Dan untuk apa di sini? Nah, using namespace std itu digunakan untuk menata kode ke dalam grup logis dan untuk mencegah tabrakan nama yang dapat terjadi, terutama ketika basis kode menyertakan beberapa pustaka. Nah, ini kan sudah saya jelaskan semuanya. Coba kita jalankan programnya. Nah, ini sudah saya jalankan. Sistem ini meminta user untuk memasukkan jumlah peserta. Coba saya masukkan hanya 2. Di sini saya batasi hanya 50 peserta. Coba hanya 2 saya masukkan. 2. Nah, setelah itu di sini sistem akan meminta input dari pengguna, yaitu nama peserta. Ini saya tulis Rio. Nah, lalu di sini ada yang namanya branching. Inilah fungsi dari branching itu sendiri, yaitu meminta seorang untuk memutuskan apakah dia anak, apakah dia remaja atau dewasa. Nah, di sini kalau saya sendiri adalah seorang remaja, makanya saya pilih remaja. Lalu di sini, nah, karena saya memilih 2 orang, makanya sistem ini akan meminta 2 peserta. Di sini tulis Rio lagi. Nah, karena tadi udah remaja, coba kita memutuskan untuk memilih yang dewasa. Kita klik, apa yang akan terjadi? Nah, sistem akan mendetailkan biaya yang sudah diputuskan sebelumnya. Jadi ketika sudah ditetapkan, maka rincian biayanya akan keluar. Seperti itu. Kita close. Kita beralih program yang kedua. Nah, di sini program yang kedua, saya membuat pertemuan. Beberapa pertemuan, materi, dan tugas kuliah yang sudah saya buat menu-menunya, yaitu pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, dan seterusnya. Nah, di sini saya menggunakan do while, looping do while. Looping do while itu sendiri apa sih? Nah, looping do while itu sendiri adalah perulangan yang uncounted loop. Apa itu uncounted loop? Uncounted loop itu sendiri adalah perulangan yang tidak diketahui. Jadi entah sampai mana dia akan mengulang, sudah tidak diketahui. Nah, lalu di sini juga ada switch. Switch itu untuk apa sih? Switch itu untuk memilih menu. Dia akan memilih, user akan memilih dari sebuah pilihan yang ada. Dan di sini ada case 1, case 2, case 3 adalah sebuah penomoran yang ada di menu-menu pertemuan 1, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5, dan seterusnya. Coba kita play ya, kita running. Nah, di sini sistem akan meminta user untuk memilih pada menu-menu pertemuan yang ada di sini. Coba saya akan memilih pada nomor 9. Lalu apa yang akan terjadi? Nah, di sini menu ini akan menampilkan pertemuan 9. Apa saja? Di sini ada teori dan praktek. Di sini teorinya looping, yaitu membuat flowchart untuk penilaian mahasiswa yang menerima nilai sebanyak 20 orang dan memberikan predikat sesuai dengan rentang nilai yang sudah diketahui. Lalu di sini juga ada praktek. Praktek itu sendiri adalah soal. Nomor 1, membuat input dari contoh praktek looping yang tidak ada inputnya. Soal nomor 2, mencari coding while nested dan do while nested dengan inputan. Soal nomor 3, mencari studi kasus gabungan antara looping dengan branching. Nah, di sini ada kata enter atau tekan enter untuk melanjutkan. Coba kita enter. Nah, lalu sistem ini akan meminta user untuk memilih
lagi, coba kita akan memilih nomor 8, angka sebelumnya dari 9. Nah, di sini muncul teori dan praktek. Teorinya adalah branching soal nomor 1, yaitu menjelaskan mencari perbedaan if else dengan switch case. Soal nomor 2, membuat flowchart untuk kasus boleh atau tidaknya seseorang memilih dalam pemilu. Soal nomor 3, membuat flowchart untuk menentukan nilai mahasiswa. Prakteknya berisi tentang membuat input dari contoh praktek branching yang tidak ada inputnya. Lalu bagaimana untuk menghentikan program ini? Nah, di sini ada nomor 15 yang artinya tutup. Apakah akan berjalan tutup ini? Coba kita tes. Saya akan memilih nomor 15. Kita enter. Nah, dia akan menutup dengan keterangan terima kasih dan happy coding. Nah, disitulah program yang saya buat untuk menu-menu tugas atau materi yang saya buat selama saya mempelajari di semester 1 ini. Kemudian, saya juga akan menunjukkan teori yang saya buat. Nah, ini teori algoritma UAS. Jadi di sini ada flowchart-nya, yaitu menggunakan branching, lalu ada Hinckley coding juga, dan di sini juga ada output-nya. Lalu di sini ada review materi dan ada flowchart-nya, ada Hinckley coding dengan komen, dan di sini juga ada output-nya juga. Lalu sudah saya sertakan source code-nya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.